Nah pemirsa, masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah di segmen ini seperti biasa kita ada yang namanya Celtum. Celutukan 1 menit ala Mice bersama Mice dengan goresan-goresannya berkaitan tema dengan tema hari ini yaitu mengenai berbohong putih atau berbohong yang boleh istilahnya mungkin ya. Ini dia Celtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan tema pagi ini, berbohong demi kebaikan. Ini adalah salah satu coretan saya. Ini saya buat tahun 96. Ini ketika maraknya handphone ya. Ketika masuk handphone di Indonesia, Jakarta khususnya waktu itu. Nah ini ada adegan si istri memergoki suami sedang selingkuh. Jadi ditelepon di salah satu lokasi yang sama. Halo Pak, malam begini kok belum pulang? Mama nih saya lagi meeting. Nih Wi, saya mau nanya, kalau untuk berbohong gini boleh nggak supaya nggak ribut, nggak berantem gitu di rumah? Mohon tanggapannya Wi, makasih. Ya, ada dosa namanya dosa berganda. Jadi ada yang dunub murokabun. Jadi dosa kuadrat. Bohongnya sudah nggak boleh, selingkuhnya juga nggak boleh. Jadi ada 2 dosa ini. Ya Allah, Akbar kenapa ngelihat saya gitu? Gini. Kayaknya pernah melakukan gitu kesannya ya. Kesannya Mohon ya. maaf nih Pak Ustadz. Ya, gimana? Tadi yang pertama Pak Ustadz bilang untuk menjaga perasaan pasangannya. Iya. Nah, kalau ini kan kita juga berbohong untuk menjaga perasaan pasangan kita Pak Ustadz. Ya, Ya. satu tapi bohongnya kan jelas dia bohong bukan untuk jaga perasaan. Jelas bohong untuk berbuat yang maksiat kan gitu. Jadi Iya. 2 itu, kebohongannya sendiri nggak benar gitu. Harusnya jangan bilang meeting dong. Kalau memang begitu. Ada di satu tempat cari hiburan gitu aja kan nggak apa-apa. Malah tambah marah. Iya. Nyari hiburan gak sama mama? Pak Ustadz kalau sampai ngomong kayak gitu nih, dosanya 2, benjolnya 1. Ya gimana, satu pokoknya bohong tidak boleh. 2, selingkuhnya sendiri nggak usah ditanyakan karena pasti makhonaka fil qalb, apa yang tidak enak di hati. Orang selingkuh itu pasti kan nggak tenang kan. Orang itu pasti tidak, apapun yang dosa itu membuat hati tidak tenang. Tidak tenang. Iya, itulah dibuat memang kita itu pergi bawa nggak pakai helm aja. Itu ada patung polisi saja belok kiri. Padahal cuma Kaget. patung Padahal polisi. patungnya doang ya. Benar, Karena patungnya merasa doang. salah. Atau Merasa baru salah. wik. Padahal motor orang lain yang pakai Iya, gituan ya. itu, aduh. Gitu ya. Udah gitu. Benar ada istilah berbohong untuk menutupi kebohongan-bohongan yang lain. Ya, makanya bohong itu adalah sumber dari sumber dosa. Orang bohong itu nanti akan terus-terusan menjadi kebohongan. Kenapa telat? Oh tadi bannya kempes, padahal bannya nggak kempes. Mau ditambalin, semua tambalan tutup, padahal ada yang buka. Terus nanti. Makanya kadang-kadang kalau kita tahu sudah bohong itu, kita tahu, orang psikologi biasanya tahu, kalau udah bohong jangan ditanya terus, nanti dia numpuk kebohongan-kebohongan. Kesian. Iya, kasihan juga itu malah. Atau mungkin dalam rumah tangga itu dalam keluarga beli itu kali ya mesin detektor kebohongan. Jadi ayo ini dulu anak-anak balik satu-satu. Iya juga ya. Kalau pas begitu bohong, cuy langsung gitu kelihatan Atau banget. pengalaman Mbak Andi Suraya dulu waktu bohong gimana? Iya. Kalau Mbak Andi sendiri misal mengetahui dulu sang suami bohong itu menginterogasi sampai jujur atau hanya mendiamkan waktu itu. Misal Biasanya ketahuan Kebiasaan seorang Iya. Andi Soraya. Biasanya aku kalau tahu aku nggak pernah nyecer, ya kan? Karena apa? Suatu hari aku akan tunggu orang bohong itu tidak konsisten. Ya kan, aku menunggu aja tidak konsisten dia baru aku tembak begini karena saya hafal kamu bicara begini gini gitu. Jadi ya mau nggak mau Yang biasa akhirnya baca jujur. skenario dilawan. Itu dia. Kamu mau nipu di belah mana nih? Saya udah hafal nih. Tipuan kamu kemarin planting informationnya salah nih gitu ya. Ini jangan-jangan Sean juga punya strategi berpikir seperti Mama nih. Kalau misalnya mau mendetek kebohongan orang lain, gimana nih gayanya Sean? Paling ngeliat ekspresinya aja sama konsistennya, nggak konsisten, terus lihat dari ekspresi mukanya, cara ngomongnya juga biasanya ketahuan kan. Orang yang biasanya bohong kadang-kadang agak lebih marah
ya kan? Iya, agak lebih defense melempar kan. dulu gitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa dirinya benar padahal salah gitu. Kalau di dunia penelitian nanti ada yang tidak reliable. Artinya ditanya pendidikannya apa, tapi nanti ditanya sesuatu kok dia nggak bisa jawab, itu akan terjawab. Kelihatan Iya, nggak terjawab. match Nggak gitu match ya. gitu. Dia Gitu. bilang profesor tapi ternyata ditanya hal yang paling simpel nggak bisa Nggak jawab. bisa, itu beras, itu ada. Atau di dalam tindakan nanti ada. Jadi begitu nanti ada jebakan berikutnya. Itu kalau di dalam dunia penelitian ada cara ini. Misalnya pendapatan, biar gengsi dia takut pajak. Yang takut pajak maka pendapatannya saya sedikit. Tapi begitu caranya jangan tanya pendapatan. Lihat Tanya aja pengeluarannya. Pengeluarannya. Nanti Betul. akan Gak usah ketahuan. dilihat Iya, ininya itu. gitu. Kalau nggak pengeluaran istrinya aja dilihat. Ya. Betul. Makanya dibilang katanya gini, tapi istrinya katanya belinya ratusan juta, 1 miliar, 2 miliar, itu lebih gila loh. Katanya penghasilannya sedikit. Gitu. Nah, Jadi kelihatan misalnya Andi Suraya kok ngaku miskin, itu ketahuan pasti bohong. Nah, kalau Akbar kok ngaku kayak Kayak agak diragukan gitu ya. Nah. Kesian amat. yang bilang Andi Suraya bukan saya. Iya Pak Ustadz. Saya nggak usah dites kebohongan, udah kelihatan Pak Ustadz. tapi Wi, kalau Iya. ngomongin udah kita sudah ketahuan bohong. Mau bohong putih kek, mau nggak bohong putih kek gitu. Seperti apa sih yang dilakukan supaya dalam komunikasi kita dengan orang tua, anak dan orang tua, istri dan suami ini menjadi tidak konflik yang berkepanjangan dan besar gitu. Karena kan Pertama akui saja, akui saja. Orang bohong itu nggak apa-apa kok. Orang salah itu tidak. Orang salah itu mulia, asal dia ngakui kesalahannya tapi kan dan mau sakitnya menghentikan. di sini kalau ketahuan bohong. Di sini udah tembus sampai sini. Nah, satu memang itu. Yang penting mengakui saja. Kemarin terpaksa bohong karena alasan apa? Itu jauh lebih gentleman. Karena tidak ada orang nggak dosa itu nggak ada. Orang itu pernah bohong, sudahlah. Semua yang ada di sini pernah bohong, minimal nyontek, minimal itulah pokoknya pernah bohong. Yang penting mau menghentikan dan memperbaiki untuk kedepannya. Jadi tidak mengulangi lagi. Sudah, itu saja. Itu mulia. Iya. Itu. Nah, itu kan yang berbohongnya. Kalau yang merasa dibohonginya, supaya nggak sakitnya berkelanjutan sampai yang belakang tadi kata Uwi. Ya pertama. Soalnya lihat mukanya Andi Soraya udah langsung yang Kayak sering bohong ini. Kita wanita sering bohongi masalah itu. Iya. Emang pernah punya pengalaman? Hah? Punya Dari pengalaman. remaja juga pengalamannya udah setumpuk kali. Dari kasus apa waktu itu? Aduh. kepo Wi. Kepo. Dulu belum masuk Jogja berita mungkin. Enggak, Kasus aku saya, nanya aja. kasus saya terlalu banyak, udah bisa dibikin stripping sebenarnya. Berepisode-episode ya. Tapi endingnya gimana? Buat aku ending selalu bahagia karena apa? Susah dalam keadaan susah ataupun senang aku kumpul sama anak-anakku. Itu aja yang penting. Enggak, aku pengen tahu yang ending. Itu waktu sampai ke ranah peradilan kan, ranah hukum kan waktu itu. Ya namanya juga iya. perceraian nih maksudnya. Bukan. Nanti ya yang diungkapkannya iya, nanti iya, iya. kepo banget sih. Ya, Setelah mana sih sih? ya, tetap di sini cerita karena tiap cerita. Berkesan di hati.